Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saya Thabit Islam Aradi ingin menjelaskan tafsir surat Al-Anbiya ayat 73 sampai 81 untuk mengerjakan tugas ujian akhir semester tafsir tahlili yang diampu oleh Dr. Syekh Muhammad Mahdali. Langsung ke pembahasan. Yang pertama yakni surat Al-Anbiya ayat 73. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. Kami telah menjadikan mereka itu sebagian pemimpin-pemimpin, dapat dibaca a'immatan atau a'immatan, yakni pemimpin yang menjadi teladan dalam kebaikan, yang memberi petunjuk kepada manusia dengan perintah kami, memberi petunjuk kepada mereka untuk memeluk agama kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan salat, menunaikan zakat. Hendaknya mereka dan orang-orang yang mengikuti mereka mengerjakan semuanya itu. Huruf H dari lafal iqamah dibuang demi untuk meringankan bunyi sehingga menjadi iqamas salati, bukan iqamatus salati, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. Kemudian ayat selanjutnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ. Dan kepada Lut kami telah berikan hukum yang memutuskan di antara orang-orang yang bersengketa dan ilmu, dan telah kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa kata yang penduduknya mengerjakan perbuatan-perbuatan keji, yaitu seperti liwat atau homoseks, main dadu, menebak nasib dengan burung, dan lain sebagainya. Sungguhnya mereka adalah kaum yang jahat. Lafal sau'in adalah bentuk masdar dari lafal sa'a, lawan kata dari sarro, artinya jahat atau buruk lagi fasik. Kemudian ayat selanjutnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa adkhalnahu fi rahmatina innahu minas shalihin. Dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami, yang antara lain dia kami selamatkan dari kaumnya, karena sungguhnya dia termasuk orang-orang yang soleh. Kemudian ayat selanjutnya, وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. Dan ingatlah kisah Nuh, kalimat yang sudahnya merupakan badal atau kata ganti daripadanya ketika dia berdoa, yakni berdoa bagi kebinasaan kaumnya, sebagaimana yang disitir oleh ayat lain, yaitu firman-Nya, Ya Rabbku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Quran Surat Nuh ayat 26. Sebelum Nabi Ibrahim dan Nabi Lut, kami memperkenankan doanya, lalu kami selamatkan dia beserta keluarganya, beserta orang-orang yang ada di dalam bahteranya, dari bencana yang besar, dari bencana tenggelam dan permusuhan kaumnya yang mendustakannya. Dan selanjutnya yakni وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. Dan kami telah menolongnya, kami pelihara dia dari kaum yang telah mendustakan ayat-ayat kami,
yang menunjukkan kerasulannya hingga mereka tidak dapat menimpakan keburukan kepadanya. Sungguhnya mereka adalah kaum yang jahat, kami tenggelamkan mereka semuanya. Selanjutnya yakni wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harthi idh nafashat fihi ghanamul qawm wa kunna li hukmihim syahidin. Dan ingatlah Daud dan Sulaiman, yakni kisah keduanya dijelaskan oleh ayat selanjutnya di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman berupa ladang atau pohon anggur, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Kambing-kambing itu memakannya dan merusaknya di waktu malam hari tanpa ada pengembalanya, karena kambing-kambing itu lepas dengan sendirinya dari kandangnya, dan adalah kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Dhamir jamak dalam ayat ini menunjukkan makna untuk dua orang, yaitu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Daud berkata, pemilik ladang itu berhak untuk memiliki kambing-kambing yang telah merusak ladangnya. Akan tetapi Nabi Sulaiman memutuskan pemilik kebun hanya diperbolehkan memanfaatkan air susu anak-anak dan bulu-bulunya sampai tanaman ladang kembali seperti semula. Diperbaiki oleh pemilik kambing, setelah itu ia diharuskan mengembalikan kambing-kambing itu kepada pemiliknya. Dan selanjutnya yakni fafahamnaha Sulaiman kullan atainahu hukman wa ilma wasakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayr kunna fa'ilin. Maka kami telah memberikan pengertian tentang hukum, yakni keputusan yang adil dan tepat kepada Sulaiman. Keputusan yang dilakukan oleh keduanya itu berdasarkan ijtihad masing-masing. Kemudian Nabi Daud menterjihkan atau menguatkan keputusan yang diambil oleh Nabi Sulaiman. Menurut suatu pendapat dikatakan bahwa keputusan keduanya itu berdasarkan wahyu dari Allah, dan keputusan yang kedua yaitu yang telah diambil oleh Nabi Sulaiman berfungsi memansuh hukum yang pertama, yakni hukum Nabi Daud, dan kepada masing-masing daripada keduanya kami berikan kepadanya hikmah kenabian dan ilmu tentang masalah-masalah agama, dan telah kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung semua bertasbih bersama Daud. Demikianlah gunung-gunung dan burung-burung itu ditundukkan untuk bertasbih bersama Nabi Daud. Nabi Daud memerintahkan gunung-gunung dan burung-burung untuk ikut bertasbih bersamanya bila ia mengalami kelesuan, hingga ia menjadi semangat lagi dalam bertasbih. Dan kamilah yang melakukannya, yakni kamilah yang menundukkan keduanya dapat bertasbih bersama Daud. Sekalipun hal ini menurut kalian merupakan hal yang ajaib dan aneh, yaitu tunduk dan patuhnya gunung-gunung dan burung-burung kepada perintah Nabi Daud. Dan selanjutnya yakni وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. Dan kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi, yaitu baju yang terbuat dari besi. Dialah orang yang pertama yang menciptakannya, dan sebelumnya hanyalah berupa lempengan-lempengan besi saja untuk kalian, yakni untuk segolongan manusia, guna melindungi diri kalian. Jika dibaca linuh sinakum, maka domirnya kembali kepada Allah, maksudnya supaya kami melindungi kalian. Dan jika ia dibaca lituh sinahum, maka domirnya kembali kepada baju besi, maksudnya supaya baju besi itu melindungi diri kalian. Jika dibaca liyuhsinakum, maka domirnya kembali kepada Nabi Daud, maksudnya supaya dia melindungi kalian dalam perangan kalian melawan musuh kalian. Maka hendaklah kalian, hai penduduk Mekah, bersyukur atas nikmat karuniaku itu, yaitu dengan percaya kepada Rasulullah, maksudnya bersyukurlah kalian atas hal tersebut kepadaku. Kemudian ayat yang terakhir yakni وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. Dan telah kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya. Dan pada ayat yang lain disebutkan ruhoan, artinya angin yang sangat kencang dan pelan tiupannya. Kesemuanya itu sesuai dengan kehendak Nabi Sulaiman yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami telah memberkatinya, yakni negeri Syam. Dan adalah kami mengetahui segala sesuatu, antara lain ilmu Allah yang telah diberikan kepada Sulaiman itu akan mendorongnya tunduk patuh pada Rabb-nya.
Allah melakukan hal itu sesuai dengan ilmunya yang maha mengetahui segala sesuatu. Wallahu a'lamu bissawab. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.